Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Halo, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabiun. Yang saya hormati Ibu Septim Nurul Aini SPMSI, selaku dosen penguji saya pada seminar proposal hari ini, tanggal 31 Mei 2024 pada hari Jumat. Izinkan saya, Juliani Sekretariat Perdana dengan NPM 22512 ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh aplikasi pupuk ganda 3D terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Jadi yang melatar belakangi penelitian saya adalah kangkung merupakan sayuran hijau yang kaya gizi termasuk fosfor, protein, dan zat besi yang penting untuk kesehatan gigi, tulang, serta pembentukan sistem. Nah, di Provinsi Lampung berperan besar dalam produksi kangkung di Indonesia berkat kondisi tanah dan iklim yang mendukung, serta dukungan para pemerintah dan pelatihan bagi petani. Namun, produksi kangkung di Lampung dapat terhambat oleh adanya hama dan penyakit seperti serangga daun, kutu daun, trip, dan layu bakteri, sehingga para petani perlu menerapkan strategi pengendalian yang efektif. Jadi tujuan penelitian saya ada dua, yaitu menilai pengaruh aplikasi pupuk ganda-3D terhadap pertumbuhan produksi tanaman kangkung. Yang kedua, mengetahui dosis terbaik pupuk gandasil untuk tanaman. Jadi rumusan masalah pada penelitian saya ada tiga. Yang pertama, apa tantangan utama pertumbuhan dan produktivitas tanaman kangkung? Yang kedua, apakah terdapat dosis terbaik ganda-3D terhadap tanaman kangkung? Yang ketiga, apakah perbedaan signifikan antara tanaman kangkung kontrol dan tanaman kangkung yang diberi perlakuan dengan ganda-3D? Metode yang digunakan adalah dengan rancangan lengkap dengan perlakuan tunggal, yaitu pupuk ganda-3D yang disimpulkan dengan huruf P. Jadi di sini ada P0 pupuk, P1 dengan gandasil 20 gram, P2 dengan pupuk gandasil 25 gram, P3 dengan gandasil 30 gram. Nah, pada penelitian kali ini masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Nah, maka akan diperoleh 20 satuan yang disusun secara ketat. Kemudian tata letaknya dapat dilihat pada tabel. Kemudian uji lanjut akan dilaksanakan adalah uji beda nyata atau uji BNJ dengan 95% kepercayaan. Jadi pelaksanaan penelitiannya ada 4. Yang pertama itu persiapan lahan, pengolahan tanah, yang ketiga ada penanaman, yang keempat ada pemeliharaan. Persiapan lahan dilakukan dengan menentukan di mana lahan akan dipilih. Kemudian dilakukan kegiatan pembersihan lahan. Pembersihan lahan meliputi pembersihan gulma yang terdapat pada lahan tersebut. Pengolahan tanah adalah pembalikan tanah yang dapat dilakukan dengan metode konvensional, yaitu dengan tutul. Kemudian yang ketiga ada penanaman. Jadi teknik penanamannya dilakukan dengan jarak tanam 20 kali 25 cm. Kemudian setelah dibuat lubang, lalu dimasukkan benihnya.
masing-masing 2 biji setiap lubangnya. Kemudian untuk pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini mudah dilakukan, penyiraman secara rutin, dan kemudian dilakukan penyiraman gulma dan pemberian pupuk dan hasil sesuai dosis. Nah, di sini ada beberapa variabel pendukung. Yang pertama itu presentasi keberhasilan pertumbuhan, yang kedua jenis tinggi tanaman, yang ketiga jumlah daun, dan yang keempat bobot kangkung. Serta yang kelima persentase produksi kangkung. Nah, presentasi keberhasilan pertumbuhan ini dapat dilihat dengan cara menghitung presentasi jumlah tanaman kangkung yang normal. Kemudian yang kedua, tinggi tanaman. Tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur panjang tanaman yang dilakukan setiap minggu. Pengukuran menggunakan meteran. Yang ketiga, jumlah daun. Nah, jumlah daun ini biasanya dihitung jumlah daun tanaman kangkung mulai pada saat tanaman kangkung ini muncul daun ketiga, tangkai daun ketiga. Kemudian bobot kangkung. Biasanya bobot kangkung ditimbang setelah pemanenan atau pengeringan. Yang kelima, presentasi produksi kangkung. Nah, presentasi produksi kangkung ini dihitung presentasi kangkung yang normal. Kemudian setelah dikeringkan 1 hari, dihitung kembali presentasi tersebut. Nah, dari presentasi tersebut kita dapat melihat mengapa produksi kangkung yang paling besar dan paling baik kualitasnya. Nah, di sini manfaat penelitian saya itu ada 6. Yang pertama optimasi pertumbuhan, kedua peningkatan produktivitas, yang ketiga efisiensi penggunaan pupuk, yang keempat pengembangan teknik budidaya, yang kelima perawatan ilmiah, yang keenam pengembangan produksi pupuk. Nah, pengembangan nomor 6 ini bagi produsen pupuk, penelitian dapat memberikan informasi dan simulasi yang penting bagi mereka agar produk mereka tuh lebih bagus dan lebih efektif. Sekian presentasi dan pemaparan yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.